Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 546-550. Bab 546. Cedera di tangan Fendi Zanders tidak terlalu serius. Meski barusan dia mengeluarkan banyak darah, untungnya tidak ada arteri yang terluka. Jadi ketika Yi Yun membawa Fendi Zanders ke rumah sakit, dokter hanya membalut Fendi Zanders, dan kemudian dia dipulangkan. Setelah beberapa kali memastikan dengan dokter bahwa Fendi Zanders benar-benar tidak dalam bahaya, Yi Yun membawa Fendi Zanders keluar dari rumah sakit dengan pikiran tenang. Hari ini benar-benar membuatku takut setengah mati. Setelah meninggalkan rumah sakit, Yi Yun menghela nafas berat, lalu menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan sedikit kesusahan, apakah lenganmu masih sakit? Tidak apa-apa, awalnya sedikit sakit, tapi sekarang jauh lebih baik. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Aku bilang kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu tidak menghindarinya sekarang? Yi Yun tampak sedikit tidak berdaya dan berteriak pada Fendi Zanders. Jika aku menghindar sekarang, bukankah pisau ini akan tertancap di tubuhmu? Sekarang kita berdua tidak ada hubungannya, bagus kan? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Setelah Yi Yun mendengar kata-kata Fendi Zanders, sentuhan emosi muncul di matanya. Bagaimanapun, Fendi Zanders mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya sekarang. Siapapun yang mengalami hal seperti itu akan sangat terharu. Terima kasih banyak hari ini, jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati sekarang. Yi Yun ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, menurutku Feng Jun mungkin masih menemukan masalah denganmu, jadi sebaiknya kamu berhati-hati selama ini, cobalah untuk tidak keluar pada malam hari. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Yi Yun. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan kembali ke Hengdian untuk syuting dalam 2 hari. Akan ada begitu banyak orang di kru, Feng Jun tidak akan pernah berani menggangguku. Yi Yun berbisik kembali ke Fendi Zanders. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu sedang syuting pada liburan musim panas ini. Bagaimana kabar filmmu? Kapan akan dirilis? Fendi Zanders mulai mengobrol dengan Yi Yun tentang kehidupan sehari-hari ketika dia tidak ada pekerjaan. Permainanku cukup bagus, tapi butuh waktu lama sebelum dirilis. Ketika Yi Yun mengatakan ini, matanya jelas teralihkan, dan nadanya juga sedikit gugup, seolah dia menyembunyikan sesuatu dari Fendi Zanders. Apakah kamu mengalami kesulitan saat syuting? Fendi Zanders bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Yi Yun, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya pada Yi Yun. Tidak masalah, aku pandai syuting. Yi Yun tertegun sejenak lalu buru-buru menjawab. Baru pada saat inilah Fendi Zanders sadar. Tampaknya Yi Yun tidak pernah membicarakan masalah syuting dengan dirinya sendiri, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun bagaimana proses syutingnya. Fendi Zanders merasa ini sama sekali tidak seperti karakter Yi Yun, dan ditambah dengan kegagapan Yi Yun saat ini, Fendi Zanders merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia ingin terus bertanya pada Yi Yun apakah dia punya masalah. Jika Yi Yun benar-benar dalam kesulitan, dia masih bisa membantu Yi Yun. Setelah mengalami hal-hal tersebut hari ini, Fendi Zanders mulai menerima Yi Yun sebagai seorang gadis di dalam hatinya. Apa yang bisa kulakukan? Aku baik-baik saja. Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Tapi jelas Yi Yun tidak ingin menjawab pertanyaan Fendi Zanders, jadi dia langsung mengganti topik pembicaraan. Dan setelah Fendi Zanders mendengar Yi Yun berkata bahwa dia ingin mengirimnya pulang, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah tinggal di Dijing nomor 1 selama ini. Jika Fendi Zanders benar-benar meminta Yi Yun mengirimnya kembali, maka Yi Yun pasti akan menemukan sesuatu yang salah. Tetapi jika Yi Yun tidak diizinkan pergi, maka menurut kepribadian Yi Yun, dia pasti tidak akan melepaskannya, dan Fendi Zanders benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk tidak membiarkan Yi Yun mengirimnya pulang. Lagi pula, Fendi Zanders tidak menyetir sendiri, tapi Yi Yun yang menyetir. Jadi Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut, apakah kamu tidak akan mentraktirku makan malam? Ayo makan malam dulu. Fendi Zanders akan membawa Yi Yun ke restoran untuk minum anggur. Dalam hal ini, Yi Yun tidak akan bisa mengemudi, dan Fendi Zanders bisa naik taksi pulang sendiri. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata Fendi Zanders, dan berkata dengan mulut melengkung, saudaraku, kamu sudah dalam keadaan ini, dan kamu masih ingin makan. Aku sedikit lapar. Kata Fendi Zanders pada Yi Yun sambil tersenyum. Yi Yun memandang Fendi Zanders tanpa berkata-kata, lalu berkata dengan lembut, bisakah tubuhmu saat ini melakukannya? Saya akan makan dan tidak berkelahi, apa yang bisa saya lakukan? Fendi Zanders menjawab dengan sedikit tidak berdaya. Aku benar-benar meyakinkanmu, aku hampir terbunuh sekarang, dan sekarang aku masih punya mood untuk makan.
Meskipun Yi Yun berkata begitu, dia masih membuka pintu Maserati merahnya, dan kemudian dengan lembut berteriak pada Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat masuk ke dalam mobil, aku dan adikku akan melakukannya habiskan beberapa hari aku akan kembali juga, aku tidak punya kesempatan untuk makan malam bersamamu. Fendi Zanders tersenyum, lalu melangkah ke Maserati. Setelah masuk ke dalam mobil, Fendi Zanders melihat sekilas situasi di dalam mobil, lalu bertanya kepada Yi Yun sambil tersenyum, mobilmu sepertinya cukup mahal, bukan? Lumayan, hanya sekitar 2 juta yuan. Dibandingkan dengan uang yang hilang hari ini, tidak ada apa-apanya. Jawab Yi Yun ringan. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan tidak percaya. Sekarang saya bisa dengan mudah menerima iklan dan merekam video untuk mendapatkan ratusan ribu. Jangan lupa, saya seorang selebritis internet besar dengan 5 juta penggemar Douyin. Terima iklan. Jadi uang yang saya peroleh relatif kecil, tetapi uang itu cukup untuk saya hidup lama, dan Anda membantu saya memenangkan begitu banyak uang hari ini, jadi saya tidak perlu menerima iklan. Yi Yun menjelaskan sambil mengemudi. Jadi begitu, tapi kamu sudah kaya raya, jadi kenapa kamu masih ingin syuting? Fendi Zanders tampak sedikit bingung dan bertanya pada Yi Yun. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Yi Yun mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, impianku sejak aku masih kecil adalah menjadi seorang aktor. Aku tidak menjadi aktor untuk menghasilkan uang. Itu adalah mimpi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia tidak bisa menahan senyum. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tidak bermimpi? Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders dengan perasaan tidak senang. Aku. Fendi Zanders memandang Yi Yun dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya, aku juga bermimpi, tapi kemudian menghilang. Mengapa? Yi Yun bertanya dengan nada bingung. Karena miskin. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bab 547. Karena Yi Yun sering pergi makan di restoran pribadi itu sebelumnya, jadi dia masih sangat familiar dengan caranya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yi Yun memarkir mobilnya di depan sebuah restoran pribadi bernama Siang Yuan. Sepanjang perjalanan, Yi Yun dan Fendi Zanders banyak bercerita tentang masa lalu. Fendi Zanders menemukan bahwa Yi Yun, seorang gadis yang berperilaku sedikit aneh, baik hati, setidaknya jauh lebih baik dari yang dibayangkan Yi Yun Fendi Zanders. Hal ini juga membuat kesan Fendi Zanders terhadap Yi Yun jauh lebih baik. Hanya saja Fendi Zanders menemukan hal yang sangat aneh, yaitu begitu Fendi Zanders menyebutkan pembuatan film Yi Yun akan ragu-ragu dan ternganga, seolah-olah dia tidak terlalu ingin membicarakannya. Jadi Fendi Zanders tidak melanjutkan obrolan setelahnya. Karena Yi Yun tidak ingin membicarakannya, Fendi Zanders tidak perlu terus bertanya. Aku sering makan di restoran ini, dan makanan di sini lumayan enak. Kamu harus makan lebih banyak. Yi Yun membawa Fendi Zanders ke restoran, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku pasti akan makan lebih banyak, hari ini bukan traktiranku. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Yi Yun mengenakan gaun berpotongan rendah dengan bretel hari ini. Dia memiliki sosok yang sangat menarik. Umumnya para selebritis internet suka memaksimalkan kecantikannya saat memposting video. Tapi Yi Yun tidak pernah menyalakan kamera kecantikan, karena Yi Yun sendiri sangat cantik, dengan wajah oval yang halus tanpa riasan, memberikan perasaan yang sangat menyegarkan, kulit halus dan lembut, dan memakai untaian kalung perak terlihat sangat mempesona. Meski begitu, sudah mampu memikat semua makhluk hidup, namun jika keindahan itu dihidupkan, efeknya bisa menjadi kontraproduktif. Tinggi badan Yi Yun sekitar 1,7 meter, dan saat ini Yi Yun mengenakan sepatu hak tinggi 8 cm, dan tinggi keseluruhannya hampir 1,8 meter, yang membuat Fendi Zanders yang tingginya hanya 1,75 meter sedikit malu. Saat keduanya berjalan bersama, Yi Yun jelas satu kepala lebih tinggi dari Fendi Zanders. Fendi Zanders sendiri tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah melihat Fendi Zanders dan Yi Yun datang bersama, orang-orang di restoran itu semua salah paham bahwa Fendi Zanders adalah pacar Yi Yun. Salah satunya adalah siswa miskin yang terlihat sangat biasa, sementara yang lainnya adalah kecantikan tiada taraf yang mampu menguasai desa dan kota. Kedua orang ini jelas tidak cocok satu sama lain. Wow, kecantikan ini cantik sekali, dia tinggi sekali. Banyak gadis yang menunjukkan ekspresi iri saat melihat penampilan Yi Yun. Kecantikan ini memang cantik, tapi bukankah pacarnya terlalu pendek? Keduanya jelas tidak serasi. Jika aku bisa menemukan pacar seperti itu, maka aku tidak perlu tidur di malam hari. Pria ini pasti sangat kaya, kalau tidak, bagaimana dia bisa menemukan pacar secantik itu? Komentar dari para tamu di sekitarnya sampai ke telinga Fendi Zanders dan Yi Yun. Yi Yun menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan bangga, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini? Mereka berbicara sangat keras, bisakah aku tidak mendengarnya?
Fendi Zanders mengatupkan mulutnya dan menjawab dengan nada yang sangat tidak berdaya. Mereka mengira kita adalah pasangan, dan mereka juga mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik untukku. Kata Yi Yun sambil tersenyum. Mereka jelas-jelas buta. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah, lalu menemukan tempat di dekat jendela dan duduk. Kenapa mereka buta? Jelas semua orang bisa melihat kalau kamu tidak cukup baik untukku, oke. Yi Yun duduk di hadapan Fendi Zanders, dan berkata dengan enggan. Aku tidak menyukaimu, jadi apa bedanya jika aku tidak pantas untukmu? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Cih, kamu membosankan sekali. Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu melambai ke arah pelayan tidak jauh dari situ. Pelayan buru-buru menghampiri Fendi Zanders dan Yi Yun dengan menunya, lalu bertanya sambil tersenyum, kalian berdua ingin makan apa? Fendi Zanders, datang dan pesan. Yi Yun memandang Fendi Zanders dan berkata. Lupakan saja, aku belum terbiasa saat pertama kali datang ke sini, jadi kamu bisa memesannya. Aku tidak pilih-pilih, aku bisa makan apa saja. Fendi Zanders menjawab Yi Yun dengan ringan. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Yi Yun tersenyum bahagia, lalu mulai memesan, mungkin karena dia sering makan di sini. Jadi Yi Yun sangat familiar dengan masakan di sini, dan memesan banyak hidangan sekaligus, dan ada banyak hidangan daging di antaranya. Fendi Zanders memandang Yi Yun dan berkata tanpa daya, kakak, kami hanya berdua, kamu memesan begitu banyak, bisakah kamu memakannya? Kenapa kamu tidak bisa memakannya? Yi Yun meringkuk mulutnya dan menjawab, lalu melanjutkan, aku akan segera kembali ke Hengdian untuk syuting, kamu tidak tahu betapa sulitnya hidup di lokasi syuting, aku harus makan cukup di luar kali ini sebelum kembali. Makanan para kru seharusnya tidak buruk sekarang, kan? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Tidak apa-apa, tapi masih jauh tertinggal dari luar. Jawab Yi Yun ringan, lalu mengembalikan menu kepada pelayan, dan berkata dengan lembut, oke, ayo pesan ini dulu, kalau kurang nanti aku pesan. Oke. Pelayan itu menjawab Yi Yun dengan sopan, lalu berbalik dan pergi dengan membawa menu. Tunggu sebentar. Tapi saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba memanggil. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun mengedipkan matanya dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung, apakah ada hal lain? Apa, aku ingin minum anggur. Kata Fendi Zanders lembut kepada Yi Yun. Minum anggur. Yi Yun tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk minum? Saya pikir kita memenangkan begitu banyak uang hari ini dan lolos dari malapetaka, bukankah kita harus minum anggur untuk merayakannya? Fendi Zanders memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak ingin membuatku mabuk dan berkomplot melawanku, bukan? Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Jika menurutmu begitu, jangan minum. Jika nanti kamu minum terlalu banyak, kamu mungkin berkomplot melawan siapa? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Aku bercanda denganmu. Kenapa kamu begitu pelit? Menurutku kita harus minum anggur untuk merayakan hari ini. Anggur jenis apa yang kamu inginkan? Anggur merah atau anggur putih? Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Minumlah bir, tidak terlalu tinggi. Tujuan Fendi Zanders membiarkan Yi Yun minum hanya untuk membuat Yi Yun tidak bisa mengemudi, sehingga dia bisa naik taksi pulang. Dalam hal ini, Fendi Zanders tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan identitasnya. Kalau begitu sajikan 2 botol bir lagi. Yi Yun menoleh dan berkata kepada pelayan sambil tersenyum. Oke. Pelayan itu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Setelah Fendi Zanders mengobrol sebentar dengan Yi Yun sebentar, pelayan mulai menyajikan hidangan. Saya harus mengatakan bahwa hidangan di restoran pribadi ini sangat enak. Setidaknya Fendi Zanders makan dengan sangat enak, jadi setelah menyajikan hidangan, keduanya mulai makan makanan mereka sendiri tanpa banyak bicara. Tetapi saat ini, Fendi Zanders tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Bab 548. Pintu masuk restoran pribadi. Sebuah van putih perlahan diparkir di samping Maserati Yi Yun. Jendela mobil diturunkan perlahan, seorang pria bertopi tinggi menjulurkan kepalanya keluar, dan kemudian memperhatikan mobil Yi Yun dengan sangat hati-hati. Lalu dia menoleh dan berkata kepada orang kuat di sampingnya, saudaraku, ini Maserati, mereka seharusnya ada di hotel. Keluar. Orang kuat itu menjawab dengan hampa, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Si bertopi tinggi pun turun dari mobil, lalu berjalan langsung menuju restoran. Apa sih yang kamu lakukan? Melihat topi berpuncak berjalan langsung ke dalam restoran, pria kuat itu menyipitkan matanya dan berteriak. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bukankah kita datang ke sini untuk membunuh orang? Sekarang kedua orang itu ada di hotel, ayo masuk dan bunuh mereka berdua. Kata topi berpuncak itu sambil tersenyum. Bentak.
Setelah mendengar kalimat ini, lelaki kuat itu menamparkan kepalanya, lalu memarahi dengan mata terbuka lebar, apakah ada yang salah dengan otakmu? Ada begitu banyak orang di restoran, jika kita berdua masuk sekarang kalau iya, biarpun kita bisa membunuh kedua orang itu, katakan padaku bagaimana kita berdua bisa keluar. Setelah topi berpuncak mendengar apa yang dikatakan orang kuat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu mengedipkan matanya dan bertanya, saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah berapa kali kubilang padamu bahwa kamu harus menggunakan otakmu dalam bisnis kami, dan kamu tidak boleh bertindak impulsif, jika tidak, kamu tidak tahu kapan kamu akan dibunuh oleh seseorang. Pria kuat paruh baya itu menjawab dengan lembut, lalu menemukan mesin kecil dari dalam van, memanfaatkan penjaga di pintu yang tidak memperhatikan, berjalan langsung menuju Maserati Yiyun, dan memasang mesin tersebut di pintu mobil. Setelah sekitar 10 menit, pria paruh baya itu menyeka keringat di dahinya dengan tangannya, mengerutkan kening dan berkata, Maserati ini luar biasa, butuh waktu lama untuk membukanya. Setelah mengatakan ini, pria paruh baya itu mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil, lalu masuk ke dalam Maserati. Setelah masuk ke dalam mobil, lelaki kuat itu memeriksa sebentar situasi di dalam mobil, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, dia menoleh dan berkata kepada topi berpuncak, kami berdua sedang menyergap di dalam kursi belakang, dan mereka berdua pasti akan kembali setelah makan. Dan itu pasti duduk di barisan depan, ketika mereka berdua masuk ke dalam mobil, kamu dan aku akan terbunuh oleh 2 tembakan, mengerti? Dimengerti. Topi berpuncak itu mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengeluarkan pistol, ragu-ragu sejenak dan bertanya kepada orang kuat itu, kalau begitu, haruskah saya memasang peredam? Apakah otakmu sudah dimakan babi? Bisakah berfungsi tanpa memasang peredam? Kita berdua akan menembak nanti, dan penjaga keamanan di gerbang akan tahu. Bagaimana kita berdua bisa melarikan diri? Pria kuat itu berteriak kegirangan dengan mata terbuka lebar. Ia juga menderu. Topi berpuncak itu mengangguk, lalu mengeluarkan syalnya dan menaruhnya di pistol. Pria kekar itu duduk di barisan belakang sambil menyipitkan mata, melihat ke pintu masuk restoran, diam-diam menunggu Fendi Zanders dan Yi Yun keluar. Keduanya adalah pembunuh yang sangat terkenal di kota Jiangcheng. Mereka telah melakukan banyak kejahatan, tetapi mereka tidak pernah ditangkap polisi. Konon bayaran penampilan kedua orang ini juga sangat tinggi. Biayanya 1 juta untuk membunuh 1 orang. Di antara mereka, tidak ada yang tahu nama asli pria kekar yang sedikit lebih tua ini, tapi mereka yang mengenalnya suka memanggilnya Grizzly. Dan satu lagi yang sedikit lebih muda adalah adik Grizzly, Leopard. Saudaraku, setelah saya menyelesaikan pesanan ini, saya tidak berencana untuk terus bekerja. Leopard berbicara dengan lembut kepada Grizzly sambil merokok. Setelah mendengar kalimat ini, Grizzly terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Bukankah kamu bilang kita berdua bisa mendapat hadiah 20 juta setelah menyelesaikan pesanan ini? Menurutku uang ini cukup untuk kita berdua seumur hidup, jadi tidak perlu terus bekerja, setiap hari. Seperti ini aku khawatir, jika suatu hari nanti aku mati, bukankah aku akan mendapatkan uang sebanyak itu dengan cuma-cuma? Huo Bao menekan topinya dan berkata dengan suara rendah. Grizzly berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, apa yang kamu katakan juga sangat masuk akal. Setelah kita berdua menyelesaikan pesanan ini, kita akan mencuci tangan dan kembali ke kampung halaman untuk memulai sebuah bisnis kecil. Kebaikan. Macan tutul mengangguk dengan cepat. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah membuang semua kamera di jalan? Si Grizzly bertanya pada macan tutul dengan sangat hati-hati. Sudah lama ditangani. Jangan khawatir tentang ini. Ini bukan pertama kalinya kita melakukan hal seperti ini. Aku sudah melakukan semua yang perlu kulakukan. Sekarang aku hanya menunggu itu. 2 orang untuk keluar. Hua Leopard menyeringai, lalu mengambil 2 foto dari pakaiannya, salah satunya adalah Fendi Zanders, dan yang lainnya adalah Yi Yun. Saudaraku, menurutmu masalah apa yang dialami anak ini? Seseorang membayar 20 juta yuan untuk membunuhnya. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, menurutku anak ini tidak bernilai 20 juta yuan. Leopard melihat pada foto itu dan bergumam pelan. Karena seseorang bisa membayar 20 juta untuk membunuhnya, itu berarti dia sepadan dengan harganya. Kata Grizzly dengan wajah kosong. Hua Leopard melihat foto di tangannya, matanya menunjukkan bekas api, lalu berkata dengan lembut, saudaraku, haruskah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Ada apa? Grizzly tertegun sejenak, dan bertanya dengan lembut. Saya melihat gadis lain itu sangat cantik, dia sepertinya adalah selebriti internet Douyin, baik secara figur maupun penampilannya adalah yang terbaik, kami berdua akhirnya bertemu dengan kecantikan yang luar biasa, jika kami membunuhnya saja itu sedikit sia-sia, bukan? Hua Bao berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kalimat ini, Grizzly hanya bisa melirik foto Yi Yun, lalu menjilat bibirnya dan berkata, wanita jalang ini benar-benar terlihat bagus.
Saudaraku, misi kita kali ini terutama untuk membunuh Fendi Zanders, dan gadis ini hanya kebetulan. Setelah kita berdua menyelesaikan pemungutan suara ini, itu dianggap sebagai baskom emas untuk mencuci tangan kita. Jika tidak, jangan bunuh dia hari ini. Ayo bagaimana menurut Anda, kalian berdua bisa bersenang-senang dulu, lalu bunuh perempuan jalang ini. Kata macan tutul sambil tersenyum. Grizzly terdiam selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, jika aku bisa membawa wanita jalang itu ke tempat tidur, aku akan senang meskipun harganya lebih murah 5 juta, jadi lakukan apa yang kamu katakan. Tentunya Grizzly juga sangat tertarik dengan Yiyun. Hei hei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Grizzly, Huobao tersenyum sedih, lalu terus menatap pintu masuk hotel. Jika Anda membunuh Fendi Zanders, Anda akan mendapat 20 juta. Terlebih lagi, dia bisa menjalin hubungan asmara dengan wanita cantik seperti Yiyun. Huobao menganggapnya mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Bab 549. Di dalam restoran. Fendi Zanders dan Yiyun bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang menjadi sasaran sepasang pembunuh. Setengah jam kemudian, Yiyun akhirnya meletakkan sumpit di tangannya. Kemudian dia berkata kepada Fendi Zanders dengan puas, saya hampir kelelahan, saya tidak tahu berapa banyak berat badan yang akan saya peroleh setelah makan ini. Kamu sangat kurus, makan saja lebih banyak. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Itu tidak bisa dilakukan, aku seorang aktor, aku harus selalu menjaga bentuk tubuhku. Yiyun meringkuk mulut kecilnya dan menjawab, lalu melambai kepada pelayan dan berkata sambil tersenyum, pelayan, bayar tagihannya. Cantik, kamu menghabiskan total 2.538 hari ini. Pelayan menyerahkan tagihan kepada Yiyun sambil berbicara. Setelah Yiyun mengambil menunya, dia melihatnya sekilas, lalu mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada pelayan. Setelah Fendi Zanders mendengar harga makanannya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka makanan ini begitu mahal. Meskipun Fendi Zanders sangat kaya sekarang, dia masih merasa agak berlebihan jika 2 orang makan lebih dari 2.000 yuan untuk sekali makan. Makanan di sini selalu mahal, kalau tidak maka tidak akan begitu enak. Setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Fendi Zanders, Yiyun berkata sambil tersenyum. Meski enak, harganya tidak semahal itu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berdiri dan berjalan menuju luar hotel, sementara Yiyun mengikuti di belakang Fendi Zanders. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Yiyun keluar dari hotel. Saat itu sudah pukul 11 malam, dan tidak banyak pejalan kaki di jalan, hanya sedikit mobil yang melaju. Dan Yiyun mengeluarkan kunci mobil dari tasnya, dan berjalan menuju Maserati miliknya. Ketika 2 pembunuh di Maserati melihat Yiyun dan Fendi Zanders keluar dari restoran, ekspresi mereka menjadi tegang. Mereka keluar, cepat turun. Grizzly memanggil Leopard dengan suara rendah. Huobao tertegun sejenak, lalu buru-buru berbaring di kursi belakang, lalu diam-diam menunggu Fendi Zanders dan Yiyun masuk ke dalam mobil. Melihat dari luar saat ini, tidak ada yang bisa melihat ada 2 orang yang bersembunyi di dalam mobil. Fendi Zanders, biarkan aku mengantarmu pulang. Yiyun berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum sambil berjalan menuju Maserati. Apa, kamu baru saja minum, jadi jangan mengemudi. Fendi Zanders berkata cepat. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Yiyun menyadari bahwa dia sedang minum, dan berkata dengan lembut, ya, aku baru saja minum, jadi aku tidak bisa mengemudi. Ayo naik taksi kembali, aku akan mengantarmu pulang dulu, lalu aku akan kembali. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bagus. Yiyun mengangguk tak berdaya, lalu mengambil 2 langkah ke pinggir jalan, dan tiba-tiba menoleh dan berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak jauh dari sungai Dongjiang di kota kami, lagi pula, kami berdua tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Ya, temani aku ke tepi sungai. Bagaimana kalau jalan-jalan? Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Yiyun, dia hanya ingin membuka mulut untuk menolak Yiyun. Tapi dia menemukan bahwa Yiyun tidak memperhatikan pendapatnya sama sekali, dan berjalan langsung menuju tepi sungai dengan sepatu hak tinggi. Saat ini, Yiyun tampak dalam suasana hati yang sangat baik, membawa tas Gucci kuning di tangannya. Setelah berjalan ke tepi sungai, Yiyun tidak bisa menahan diri untuk melakukan peregangan, merasakan angin sejuk bertiup di wajahnya di tepi sungai. Mungkin karena pencahayaan, sosok Yiyun yang sempurna langsung terlihat di pandangan Fendi Zanders, rambutnya yang panjang dan halus seperti air terjun menutupi bahunya, sosoknya panas, kakinya ramping dan putih, dan dia terlihat sangat memikat. Harus dikatakan bahwa ada alasan mengapa Yiyun menjadi selebriti internet. Setiap bagian tubuhnya memenuhi estetika kebanyakan pria. Fendi Zanders juga menganggap Yiyun sangat cantik, namun kini Fendi Zanders sudah memiliki Cleo Fei Lin di hatinya, dan juga memiliki Liu Chenwei sebagai kekasihnya, jadi Fendi Zanders tidak menyangka ada hubungannya dengan Yiyun. Di saat yang sama, di dalam Maserati, Leopard dan Grizzly masih diam menunggu Fendi Zanders dan Yiyun masuk ke dalam mobil.
Namun setelah menunggu beberapa menit, Huobao tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan mau tidak mau berbisik kepada Grizzly, saudaraku, sudah berapa lama? Kenapa mereka berdua belum masuk ke dalam mobil? Bagaimana aku tahu? Jawab Grizzly tidak sabar. Bagaimana kalau aku keluar dan melihat-lihat? Macan tutul bertanya dengan lembut. Oke, lihat. Grizzly dan Leopard tergeletak di dalam mobil sebelumnya. Meskipun orang di luar tidak dapat melihat mereka berdua, keduanya tidak dapat melihat keluar. Hati-hati, jangan sampai terlihat oleh siapapun. Teriak Grizzly dengan mata terbuka lebar. Aku tahu. Huobao menjawab dengan suara rendah, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melirik keluar jendela mobil. Kedua orang itu. Apa yang terjadi dengan kedua orang itu? Grizzly bertanya dengan cemas. Kedua orang itu sepertinya telah menghilang. Kata macan tutul dengan ekspresi terkejut. Hilang. Setelah mendengar kata-kata tersebut, mata Grizzly langsung melebar, lalu dia tiba-tiba duduk, melihat keluar jendela mobil, dan menemukan bahwa Fendi Zanders dan Yi Yun benar-benar telah menghilang saat ini. Sial, kok masih bisa hilang? Grizzly menyipitkan matanya dan berteriak, lalu mulai mencari Fendi Zanders dan Yi Yun. Saudaraku, apakah mereka sudah menemukan kita? Macan tutul bertanya dengan gugup. Mustahil, bagaimana mereka bisa tahu kalau kita berdua ada di dalam mobil? Grizzly menjawab kosong, lalu melanjutkan, keduanya pasti pergi berkencan di tempat lain, ayo kita keluar dari mobil dan mencarinya. Setelah mengatakan ini, Grizzly mengulurkan tangan dan membuka pintu mobil, lalu mendapat keluar dari mobil dan berjalan menuju sungai. Lagi pula, satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi Fendi Zanders dan Yi Yun sekarang adalah tepi sungai. Dongjiang selalu menjadi tempat pemandangan yang sangat terkenal di Jiangcheng, karena tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat terindah di Jiangcheng. Suatu malam nanti, akan banyak pasangan berkumpul di sini. Ada juga alun-alun di depan Dongjiang yang diberi nama Dongjiang Plaza, namun kebanyakan anak muda masih suka menyebutnya Kissing Plaza. Pasalnya banyak pasangan yang memilih berciuman di tempat ini. Tetapi karena Fendi Zanders dan Yi Yun datang terlambat, tidak ada seorang pun di alun-alun saat ini, dan lapangannya sangat bersih. Yi Yun berjalan ke tepi sungai dengan langkahnya, lalu meletakkan tangannya di pagar, dan angin sejuk dengan lembut meniup ujung rambutnya. Pada saat ini, wajah Yi Yun sedikit memerah, dan sosoknya yang sempurna terlihat jelas di pandangan Fendi Zanders. Di saat yang sama, Huobao dan Grizzly juga datang ke tepi sungai, dan kebetulan melihat Fendi Zanders dan Yi Yun. Apakah kamu ingin melakukannya? Leopard bertanya dengan penuh semangat pada Grizzly. Bab 550. Plaza Dongjiang. Karena sudutnya, pantat bulat Yi Yun terlihat begitu saja di pandangan Fendi Zanders. Fendi Zanders tanpa sadar selalu menatap posisi menarik Yi Yun. Tidak mungkin, sosok Yi Yun terlalu menawan. Bahkan jika Fendi Zanders tidak punya pemikiran lain tentang Yi Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Fendi Zanders, tahukah kamu apa nama alun-alun ini? Yi Yun berbalik dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Entahlah, aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Lagi pula, kapanpun Fendi Zanders punya waktu, dia akan bekerja paruh waktu untuk menghasilkan uang, dan dia tidak punya waktu untuk bermain sama sekali. Jadi meskipun Fendi Zanders sudah lama tinggal di Jiangcheng, Fendi Zanders tidak begitu mengenal banyak tempat di Jiangcheng. Alun-alun ini disebut Kissing Square. Saat pertama kali datang ke Jiangcheng, aku mendengar tentang tempat ini. Kupikir aku akan membawa pacarku ke sini di masa depan, tapi aku tidak pernah menemukan pacar. Sebenarnya aku datang ke sini bersamamu. Yi Yun menoleh untuk melihat Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Bukankah kamu bilang kamu gay? Fendi Zanders berkata pada Yi Yun tanpa daya. Aku bilang aku gay, hanya untuk membuat mereka yang mengejarku menyerah. Sebenarnya, aku orang normal, dan aku juga menyukai laki-laki. Apa kamu tidak melihatnya? Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan tatapan tak berdaya. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir, lalu menatap Yi Yun dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai sekarang? Ya saya punya. Yi Yun sedikit mengangguk. Siapa orang yang kamu sukai? Setelah Fendi Zanders mendengar Yi Yun mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang dia sukai, dia agak penasaran. Lagi pula, sangat sulit bagi wanita seperti Yi Yun untuk memiliki pria yang disukainya. Apa yang kubilang padamu? Yi Yun meringkuk dan menjawab, lalu menunjuk ke pagar dan berkata, Fendi Zanders, aku ingin berdiri di atasnya dan mencoba. Kak, apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan di atas sana dengan memakai sepatu hak tinggi? Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, Fendi Zanders berteriak tak berdaya. Oh, aku hanya ingin berdiri dan melihat-lihat, bisakah kamu membantuku? Jawab Yi Yun dengan sangat berubah-ubah. Kalau begitu, bisakah kamu memanjat sendiri? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Yi Yun.
Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jika saya bisa memanjat, mengapa saya meminta Anda untuk membantu saya? Dan saya sekarang memakai rok pendek, jadi saya tidak akan terlihat oleh Anda ketika saya naik. Dengan cara ini, kamu naik dulu, lalu seret aku ke atas. Kata Yi Yun ringan. Fendi Zanders memandang Yi Yun dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, kalau begitu kamu naik dan melihat, lalu kita berdua bisa pulang. Oke. Yi Yun dengan senang hati menyetujuinya. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain melompat langsung ke pagar sesuai keinginan Yi Yun, dan setelah berdiri diam, dia menyerahkan tangan kanannya kepada Yi Yun, dan berkata dengan lembut kepada Yi Yun, ayo. Yi Yun dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya, dan dengan erat menggenggam telapak tangan Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung menarik Yi Yun dengan seluruh kekuatannya. Namun setelah naik, karena Yi Yun mengenakan sepatu hak tinggi, dia tidak akan stabil seperti Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders berusaha membantu Yi Yun berdiri teguh. Ah! Saat ini, Yi Yun memiringkan tubuhnya dan kehilangan keseimbangan. Kecepatan reaksi Fendi Zanders masih sangat cepat. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia langsung memeluk pinggang ramping dan lembut Yi Yun, dan menarik Yi Yun ke dalam pelukannya. Harus dikatakan bahwa pinggang Yi Yun sangat lembut, dan sangat nyaman untuk dipeluknya. Dan setelah melihat Fendi Zanders memeluknya, Yi Yun juga tahu bahwa Fendi Zanders melakukan ini untuk melindungi keselamatannya sendiri, jadi dia tidak banyak bicara, tetapi rasa malu muncul di matanya, dan dia menyesal tidak seharusnya melakukannya. Sekarang Fendi Zanders telah memanfaatkannya dengan sia-sia, tetapi dia tidak punya cara untuk mengatakan apapun. Bisakah kita turun sekarang? Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Yi Yun. Keluarkan ponselku dari tas, aku akan mengambil fotonya. Kata Yi Yun lembut. Sudah larut malam, apa yang perlu difoto? Dan saat itu gelap gulita, kamu tidak bisa memotret apapun. Fendi Zanders berteriak pada Yi Yun dengan nada patah-patah. Apa yang kamu tahu? Cepat keluarkan ponselku. Yi Yun meringkuk mulutnya dan menjawab. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri terhadap Yi Yun, jadi dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan dan membuka tas Yi Yun, siap mengeluarkan ponsel Yi Yun. Tapi saat Fendi Zanders menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba melihat 2 orang, Macan Tutul dan Grizzly, berlari menuju posisinya dan Yi Yun. Setelah Fendi Zanders melihat kedua orang ini, sedikit keraguan muncul di matanya. Karena hari sudah hampir dini hari, dan saat ini belum ada seorang pun di tepi sungai, terlihat jelas ada yang tidak beres dengan penampilan kedua orang tersebut. Dan ada hal lain yang sangat penting, yaitu Fendi Zanders melihat Macan Tutul dan Grizzly berpakaian sangat ketat, tidak hanya memakai jaket tetapi juga topi. Tahukah Anda, meski sekarang panas sudah berakhir, namun suhunya masih sangat panas. Dan kedua orang ini berpakaian sangat ketat, kelihatannya sangat salah. Ekspresi wajah Fendi Zanders tiba-tiba menjadi tegang, dan dia tidak dapat menahan untuk mengingat apa yang dilakukan Feng Jun di pintu masuk kasino malam ini. Dan meskipun kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan Feng Jun, Fendi Zanders sendiri memiliki banyak musuh. Apakah itu orang-orang Rockefeller atau orang-orang Li Yuankang, mereka mungkin memanggil seseorang untuk membunuh Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah kamu menemukan ponselmu? Kamu tidak mencoba memanfaatkanku, kan? Melihat Fendi Zanders meraba-raba tasnya untuk waktu yang lama tanpa menemukan teleponnya, Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders. Bisakah kamu berenang? Fendi Zanders ragu sejenak, lalu bertanya pada Yi Yun dengan lembut. Berenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun jelas tertegun sejenak, dan bertanya dengan nada bingung, apa yang kamu bicarakan? Aku bertanya apakah kamu bisa berenang. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Aku akan sedikit. Jawab Yi Yun linglung. Tidak apa-apa. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu mendorong Yi Yun langsung ke Dongjiang dengan kekuatan yang tiba-tiba. Ah! Yi Yun berteriak secara naluriah, tapi dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi sama sekali. Setelah Fendi Zanders mendorong Yi Yun ke sungai Dongjiang, dia sendiri yang melompat ke sungai Dongjiang. Setelah melihat pemandangan ini, Leopard dan Grizzly terkejut. Karena mereka berdua tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan menemukan mereka berdua. Lakukan. Beruang Grizzly itu berteriak, lalu buru-buru mengeluarkan pistol dari bajunya, dan berlari menuju pagar. Mengapa anak ini bereaksi begitu cepat? Macan Tutul itu tidak bisa menahan nafas, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Namun ketika mereka berdua sampai di pagar, mereka menemukan bahwa Fendi Zanders dan Yi Yun telah benar-benar jatuh ke sungai dan tidak terlihat.